Yang debat itu kan orang-orang yang belum pernah datang ke situ. Yang satu berkata atas kata, yang tidak debat itu berkata atas benda. Lah si Syekh Panji itu ngajak, ayolah kita berkata atas benda. Jangan berkata atas kata. Kalau berkata atas kata, maka kita hanya berkata-kata, banyak kata, tanpa tahu barang yang dikata. Persis seperti orang mabuk. Nah sekarang pertanyaannya, Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, itu benda yang dikatakan itu apa? Benda yang dikatakan oleh Al-Quran yang 30 juz itu apa? Jangan-jangan selama ini belum pernah dikaji benda yang diomongkan oleh Quran yang 30 juz itu. Gitu kan? Pertanyaannya, kalau S2, S3 tidak nyontek? Jawabannya ya tidak, tapi copy paste. Akhirnya saya mendapatkan jawaban yang jujur. Yang dilihat itu adalah yang ada di dalam. Itulah namanya ruhani itu. Itulah yang diurus oleh agama. Itulah yang harus diperbaiki oleh agama itu. Yang manusia sendiri tidak bisa memperbaikinya. Buktinya hanya menyelesaikan persoalan korupsi saja juga sampai mulai dari presiden ganti 7 presiden juga tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena yang diselesaikan bukan sumber perilaku. Kalau dianggap Tuhan itu bersuara, nanti lalu kemudian menyerupai Bang Nasution, gitu kan? Tidak bersuara. Yang bisa menangkap itu hanya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itulah lalu yang menyuarakan. Semakin seru dan saya sedang merasakan aura ketika saya podcast dengan Pak Panji Gumilang. Selanjutnya Prof pernah dengar trial by mob? Jadi ketika sebuah kondisi kriminalisasi, keputusan dan lain-lain, di framing dan lain-lain, itu ada juga desakan dari people power. Gimana Prof melihat ini sebuah apa sih sebenarnya? Kalau saya, ini kan sebetulnya sudah jawaban saya tadi kan, bahwa manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti. Coba misalnya saya beri contoh hal yang konkret. Tahun 96, waktu itu ada devaluasi. Tahun 9 hari Jumat. Waktu itu saya rektor 1, Pak Rektor Pak Malik ada di Saudi Arabia selama 6 bulan. Saya sendirian mimpin, Pak Rektor 2 lalu haji. Saya sendiri. Ada devaluasi. Kalau tidak saya lakukan apa-apa, uang ini kan nilainya kan turun. Maka saya belikan tanah itu, kampus 2 yang luasnya 17 hektar itu. Menurut saya itu sudah benar. Ada masa devaluasi, khawatir kalau uang lalu harganya menjadi turun, nilai jualnya turun, tak belikan tanah 17 hektar. Harganya waktu itu hanya 3.500, kan murah. Mestinya orang-orang kan sukaria waktu itu, menyelamatkan uang untuk belikan tanah, aset masa depan. Tapi saya juga diprotes kanan kiri. Mbok kalau menggunakan pikiran itu menggunakan ini sedikit-sedikit, jangan menggunakan ini, kan itu coba. Jangan menggunakan ini. Karena orang tidak ngerti. Karena itu saya juga tidak merespon negatif. Kenapa? Karena memang tidak ngerti. Bahkan lalu kemudian setelah itu saya buat jembatan. Waktu buat jembatan gedung-gedung kan belum ada, sehingga kelihatan curam. Ketika itu saya diprotes lagi. Mbok jembatan kok cara membuatnya seperti itu, mbok dilengkapi dengan kuburan katanya. Untuk apa dilengkapi kuburan? Nanti kalau ada orang jatuh mati, kuburannya dikasih. Coba kayak begitu itu kan orang itu selalu menyalahkan kayak gitu loh. Karena itu kalau menurut saya Panji Gumilang itu juga ngerti seperti itu. Jadi jangan disalahkan. Jadi ya silahkan, itu kan tugasnya memberi fatwa, ya tidak usah disalahkan. Bareskrim ya biar jalan, memang tugasnya seperti itu kan. Lalu kemudian nanti ada fase-fasenya kan banyak kan. Nanti kan masih masuk di peradilan, macam peradilan kan juga tidak sederhana. Nanti kan bisa menjelaskan di situ kan gitu kan. Pak Panji juga begini. Karena itu ya biarin jalan kalau menurut saya. Pak Panji Gumilang itu tidak ada barang yang rugi dia ini. Sepakat Prof. Tapi gini Prof, ketika orang-orang seperti Prof, orang-orang seperti Pak Panji Gumilang akan habis kalau begitu caranya dong. Artinya habis itu mereka trauma. Udahlah, ikutin aja yang biasa, ikutin aja arus air mau kemana. Kan jadi
image-nya nggak bagus gitu. Tapi Prof. sebetulnya hal kayak gitu ini kan memang dialami oleh seluruh oleh bangsa ini dari zaman ke zaman. Oke. Coba misalnya Soekarno, Ya. kurang apa itu prestasi Soekarno itu? Kan lalu kemudian masih dihukum kan, di penjara, dikirim ke Digul apa itu kan, Ya. lalu Ya. dibawa ke Sumatera. Ya. Padahal kita ini butuh kemerdekaan. Ya. Soekarno berjuang kayak gitu. Ya. Masih lalu kemudian juga masih dihukum. Orang juga banyak yang tidak setuju. Pak Harto kurang apa? Ya. Yang memimpin sekian lama itu. Lalu orang kan mengatakan Orde Baru kan begitu Ya. kan. Lalu diganti dengan Pak Habibie yang sebentar itu. Ya, Waktu reformasi. itu reformasi. Oke. Setelah itu Pak Habibie, lalu kemudian Gus Dur. Ya. Nah, lalu Bu Megawati. Lalu kemudian Pak Yudhoyono. Semua kan lalu kemudian diprotes-protes kan. Mana ada lalu kemudian yang sehari-hari dipuji-puji alhamdulillah, kan tidak ada. Semua digitukan. Tapi itu memang watak orang yang besar seperti itu memang menghadapi problem-problem, risiko-risiko seperti itu. Nah, karena itu kita sebagai pemimpin ya, selalu sebagai pemimpin kecil-kecilan, mengedukasi masyarakat. Kalau cara saya bagaimana? Cara saya kan buat kampus dulu. Gedung-gedungnya saya buat yang gede-gede. Maka gedung-gedung itu saya kasih nama Gedung Insinyur Soekarno, Gedung Soeharto, Gedung Habibie, Gedung Gus Dur, Gedung Megawati Soekarno Putri, ada Gedung Jenderal Besar Muhammad Soeharto. Nama-nama itu saya pakai nama gedung. Padahal waktu itu masyarakat masih membenci Pak Harto. Waktu itu kan masih membenci Pak Harto, barusan reformasi itu kan. Ada gedung yang paling besar itu saya kasih nama Gedung Jenderal Besar Muhammad Soeharto. Dan itu diresmikan oleh putra-putrinya Pak Harto sendiri. Saya waktu itu juga diprotes. Tahun berapa, Bro? Kalau tidak salah tahun 2000-an, 2000 berapa gitu waktu itu saya waktu menjadi rektor itu, Mbak Mami, Mbak Titi, saya undang itu. Mbak Tutut untuk ke ini yang datang waktu itu Mbak Mami sama Mbak Titi untuk meresmikan nama Gedung Jenderal Besar Muhammad Soeharto. Di tengah-tengah orang membenci. Apa yang ada dalam pikiran Prof waktu itu? Saya itu, pikiran saya, kok bangsa Indonesia ini loh, bangsa saya ini, kok lalu kemudian punya pemimpin yang sudah dipilih secara demokratis, yang hebat-hebat kayak gitu, lalu kemudian sehari-hari malah lalu kemudian direndahkan, diejek, dipersekusi, macam-macam itu kan tidak boleh. Tapi kita kan tidak bisa lalu melarang masyarakat. Maka caranya seperti saya sekali pemimpin itu, maka Pak Karno, gedung besar, gedung kantor pusat yang 4-5 lantai itu saya kasih nama gedung Insinyur Soekarno. Nah, Gus Dur kan suka buku-buku perpustakaan yang luasnya 10.000 meter, 1 hektar kan, perpustakaan itu tak bangun 1 hektar luasnya itu, 10.000 meter lantai 4, 2.500 kan 4 hektar kan 10.000. Saya kasih nama gedung Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Lalu kemudian saya minta untuk meresmikan Bu Sinta Nuria. Lalu kemudian Pak Habibie, Pak Gedung Pak Teknologi, Sains Teknologi yang gede juga. Itu saya minta Pak Habibie sendiri yang meresmikan. Ibu Megawati juga saya kasih nama gedung yang kuliah ilmu sosial politik kan. Ibu kan Megawati kan suka sosial politik. Lalu saya kasih nama Gedung Megawati Soekarno Putri. Nah, seperti itu. Kita kalau lalu kemudian masyarakat lagi jangan diikuti. Kita lah sebagai seorang guru ya, kalau saya sebagai guru di kampus saya memberikan, tapi itu juga jangan dikira lalu 1 kalimat 2 kalimat 1 hari 1 bulan 1 tahun sukses. Yang penting kita sudah berbuat, walaupun itu juga ada risikonya. Memberi nama aja dikasih risiko. Apa perlu Orde Baru kan begitu waktu itu. Saya bilang enggak, ini saya ingin agar siapapun yang sekolah di sini terinspirasi untuk menjadi tokoh-tokoh seperti itu. Apalagi jangankan hanya lalu pemimpin bangsa. Dulu yang namanya para nabi, para rasul itu loh, itu kan juga dihukum. Coba Nabi Yusuf itu kan dihukum coba waktu itu. Padahal dia juga tidak salah ketika itu, dihukum. Seorang rasul itu dihukum, tapi dia juga jalanin. Bahkan waktu itu kan ketika Yusuf itu dalam kisahnya kan dia tahu bahwa dia tidak salah kan. Dia kan digoda oleh istrinya Raja Zulaikha itu kan. Istrinya namanya Zulaikha itu kan. Lalu kemudian siapa yang salah? Siapa yang salah kan itu? Ya. Yang salah lalu kemudian kan ada bayi itu yang mengatakan, gimana caranya itu kalau kamu orang yang suci, orang yang belum pernah punya dosa. Dibilang, coba lihat saja.
baju yang robek itu yang sebelah mana? Kalau sebelah depan berarti yang salah itu Yusuf, tapi yang belakang kan itu kan? Berarti itu kan? Bajunya si Yusuf. Nah, ternyata yang Umar kan yang belakang. Berarti dia tidak salah. Walaupun tidak salah kayak gitu, Yusuf untuk melindungi agar si istri raja ini tidak malu kan itu kan? Kan yang jelas-jelas ini dia sanggup untuk dipenjara. Dan senyum-senyum di penjara, senang di situ. Lah itu memang itu resiko. Ya, Prof. Setuju. Saya sudah beberapa kali podcast dengan orang-orang seperti Prof. Bahasanya sama. Jawabannya sama. Bahwa dulu tuh Nabi Yusuf, Nabi ini. Saya orang awam, Prof. Berpikirnya gini. Nabi Yusuf itu dipilih oleh Allah. Terus yang diceritakan orang ini adalah orang yang tidak sepaham dengan Nabi Yusuf, ya kan? Berarti artinya tidak sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Setuju? Nah, kalau Pak Panji Gumilang itu kan zaman kita nih, zaman sekarang. Masa ya saya bilang orang-orang yang berseberangan dengan Panji Gumilang itu adalah orang-orang yang tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang melalui gagasan-gagasannya yang itu jelas-jelas dari Al-Quran. Masa saya harus ngomong begitu? Qurannya sama, tapi pemahamannya kan bisa berbeda-beda. Iya, Prof. Tapi orang yang sedang berseberangan dengan Pak Panji Gumilang ini, apakah mereka orang yang sama seperti pada saat zaman Nabi-Nabi Bang Nasution. Bang Nasution itu bicara seharusnya. Padahal kenyataannya kan lain. Yang tadi saya sebutkan, yang orang di bangsa Indonesia itu siapa? Kan manusia. Manusia itu siapa? Lirobbihi lakanut. Kepada Tuhan saja ingkar. Layat go berlebih-lebihan. Ya kan? Khuliqo halua, selalu berkeluh kesah. Labi kusrin, ya kan? Selalu merugi. Doluman jahula, dolim dan jahil. Sifat-sifat manusia itu ada di sepanjang zaman. Karena itu adalah sifat manusia. Karena itu kalau Bang Nasution berpikir seharusnya, sampean tidak akan ketemu. Sampean tidak akan ketemu. Inilah sebetulnya isi dunia ini. Sudah dididik, gitu kan? Pendidikan sudah begitu hebat. Kok lalu tidak berubah, gitu kan? Tapi kan yang tidak berubah kan tidak hanya ini. Kalau dulu zamannya Soekarno, orang yang terdidik yang punya gelar master, doktor itu kan sedikit sekali. Sekarang kan yang sudah jadi gelar doktor, gelar profesor kan begitu banyak. Tapi apakah kelakuannya selalu berbeda, berubah? Kan juga enggak. Sejak zaman dulu sampai sekarang kan persoalannya kan persoalan korupsi. Korupsinya makin banyak dokter, makin banyak profesor, makin orang banyak terdidik kan juga enggak berkurang. Jumlahnya yang dikorup malah tambah, kan begitu. Kenapa? Karena persoalan manusia itu, dia walaupun sudah dokter, sudah profesor, dia masih manusia. Manusia itu punya sifat hawa, nafsu, dunia, setan. Dia masih punya sifat hawa, nafsu, dunia, setan. Yang diharapkan oleh Bang Nasution tadi adalah menjadi mukmin, menjadi iman. Iman itu cirinya adalah apa? Sidik, amanah, tablek, dan patona. Dan itu sebetulnya tidak sembarang orang bisa meraih itu. Ketika mewawancara saya, Bang Nasution minta orang modern itu punya sifat 4 yang mulia ini. Padahal semodern apapun, pendidikannya setinggi apapun, karena manusia itu terdiri atas jasmani dan ruhani. Yang jasmani itu cenderung untuk mengikuti hal-hal yang sifatnya hawa, nafsu, dunia, setan, maka ya itulah perilakunya. Ya kan? Hanya orang salah paham, dikira itu Bang Nasution, kalau sudah dididik itu menjadi baik, akhlaknya menjadi mulia. Iya kan? Apa betul setelah dididik dengan ala-ala modern kayak gini menjadi betul-betul berubah seperti itu? Bahwa akhlaknya, karakternya menjadi bagus lewat pendidikan, dalam konteks pendidikan formal seperti yang kita lakukan. Kalau pendidikan itu bisa merubah yang ada di dalam dada ini, maka yang paling bagus indikatornya jujur. Yang paling jujur mestinya kan yang S3, S2 dan S3. Tapi kenyataannya, coba kita lihat dari jenjang-jenjang pendidikan itu, yang paling jujur, yang paling tidak nakal,
Itu lulusan apa? Anak TK sama anak SD itu nakal mana? Kan nakal SD dibanding SMP. Katanya nakal SMP dibanding SMA. Ya nakal SMA. Oke. Dibanding S1. Ya masih ini kan gitu kan. Gitu kan. Kan gitu kan. Coba. Coba sama lihat. Dulu kan ada ujian nasional. Iya. Gitu kan? Iya. Ketika ujian nasional, gitu kan? Iya. Itu apa namanya? Penyelenggaraannya kan luar biasa. Kepala sekolah aja tidak dipercaya loh bawa soal. Soal itu harus dituangkan kantor polisi. Kalau sudah kepala sekolah aja tidak dipercaya, loh siapa lagi yang bisa dipercaya? Lalu kemudian tempat duduknya berjarang-jarang. Lalu buku-buku HP tidak boleh dibawa masuk, kan itu kan? Iya. Lalu kemudian yang ngawasi tidak hanya seorang, kadang 2 orang, kadang 3 orang. Untuk apa kok dibuat serapi itu? Yang soal aja tidak boleh dibawa ke rumahnya kepala sekolah. Kepala sekolah tidak dipercaya. Untuk apa itu? Agar tidak nyontek. Kan agar tidak nyontek. Nyontek itu berapa? Karena kan 1 kata, 2 kata, 1 baris, 2 baris kan? Nyontek. Pertanyaannya, kalau S2, S3 itu tidak nyontek? Jawabannya ya tidak, tapi copy paste. Akhirnya saya mendapatkan jawaban yang jujur. Nah, ini saya mau tarik nih, ya kan? Otomatis pasti Prof sudah menulis tuh apa yang Prof sampaikan. Saya dari tim nih menyampaikan ada di tulisan Prof tentang komunikasi. Nah, itu komunikasi Prof tulis di situ ada 3. Bisa dijelaskan, Prof? Yang mana seperti itu? apa? Ada komunikasi kepada Allah ya, terus komunikasi kepada Rasul dan komunikasi antar manusia. Ya. Nah, seperti apa, Prof? Menjabarkan itu semua kan kemarin dan nggak semua baca tulisan Prof. Nah, Log News TV berharap konten ini bisa dipahami oleh subscriber kami. Bang Nasution kan orang komunikasi kan, tentu kan paham kan, bagaimana agar kita itu bisa dapat bahasa, lalu kemudian orang itu kan juga tidak boleh direndahkan gitu kan. Betul. Orang itu kan setuju, diakui akunya kan itu kan. Makanya kalau sebelum ceramah itu kan yang terhormat kan begitu kan, betul. Itu kan dalam konteks mengakui kan itu kan. Itu kan. Lalu kemudian komunikasi dengan diri sendiri. Kita harus paham diri yang sebenar diri itu siapa. Apa yang saya lihat itu Bang Nasution kan bukan. Yang saya lihat itu bukan Bang Nasution, bukan. Oke. Bagaimana penjelasan saya? Saya tanya, itu tangannya siapa? Kan Bang Nasution mengatakan tangan saya kan? Iya. Kaki siapa? Saya. Itu tubuh siapa? Mata, telinga, hidungnya siapa? Iya. Kan mata, telinga, hidung saya. Iya. Tadi kan bukan saya tangan, tapi tangan saya, kaki saya, mata saya, telinga saya. Oke. Pertanyaan saya adalah, saya yang punya semuanya itu siapa? Saya yang punya itu yang ini loh, yang ada di dalam dada gitulah. Itulah ruh yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Itulah yang punya itu saya itu. Saya inilah yang mendengar dengan menggunakan alat namanya telinga. Saya itu yang ngomong menggunakan alat mulut. Saya itulah yang melihat dengan menggunakan alat yang namanya mata. Saya berjalan, yang berjalan itu saya menggunakan alat namanya. Saya berpikir dengan menggunakan alat namanya otak. Jadi semuanya itu adalah alat saja. Yang punya adalah yang ada di dalam dada ini sebetulnya itu. Karena itu ketika kita tidur, itu kan matanya masih ada, telinganya masih ada, mulutnya masih ada, tangan kaki semua masih ada. Tapi ketika kita tidur, apa kita nanti bisa mendengarkan ada suara-suara yang indah? Anda bisa. Anda bisa dengarkan kan? Apa bisa kita melihat? Walaupun mata kita di ini kan bisa melihat, kan tidak bisa melihat. Kenapa kok tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong, tidak bisa melihat dan tidak bisa mikir ketika kita tidur? Jawabnya adalah karena yang punya mata, yang punya telinga, yang punya hidung, yang punya otak, yang punya tangan, yang punya kaki sedang pergi lepas dari tubuh kita. Itu di Quran juga dijelaskan. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha allati lam tamut bimanam. Ya Allah menggenggam. Sehingga lalu kemudian tubuh ini sudah tidak ada gunanya sama sekali. Bentuknya masih ada, tetapi fungsinya sudah tidak ada. Kenapa? Karena yang punya tidak ada. Itu baru tidur. Apalagi lalu kemudian kalau istilahnya sudah pulang, sudah kembali. Kalau Islam mengatakan sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maka lalu kemudian walaupun masih segar, umurnya masih 40 tahun, masih bisa merekam untuk dipublis. Nah itu kan, kalau Bang Nasution sudah pulang, maka ini harus segera, kalau muslim segera dimandikan, dikafani, disolati, lalu dikirim ke kuburan. Ditanya, kenapa kok dikirim ke kuburan? Karena yang punya sudah pulang, sudah kembali, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, saya yang sebenarnya saya itulah harus kita kenalin. Selama ini ketika beragama, itulah sebetulnya yang diurus oleh agama. Yang diurus oleh agama itu saya yang benar-benar saya. Yang dikatakan dalam hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat tubuhnya pakai dasi, pakai baju seperti apa, pakai jenggot atau tidak pakai jenggot, itu kan, pakai gamis tidak pakai, tidak akan dilihat itu. Yang dilihat itu adalah yang ada di dalam. Itulah namanya ruhani itu. Itulah yang diurus oleh agama. Itulah yang harus diperbaiki oleh agama itu. Yang manusia sendiri tidak bisa memperbaikinya. Buktinya hanya menyelesaikan persoalan korupsi saja juga sampai mulai dari presiden ganti 7 presiden juga tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena yang diselesaikan bukan sumber perilaku sendiri, tapi yang dilihat adalah yang zahir itu, yang batinnya tidak dilihat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana komunikasi dengan Allah dan Rasul, kan itu kan? Yeah. Kalau Islam ya lewat sholat itu. Sholat itulah berkomunikasi, berhubungan dengan Allah dan Rasulnya itu. 5 kali sehari semalam, 5 kali sehari semalam harus menghadap ke kiblat, itu kan? Itu adalah berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Makanya lalu berkomunikasi itu harus serius, harus sungguh-sungguh. Namanya kalau sholat itu harus apa itu? Harus sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu seperti apa? Sholat khusyuk itu seperti apa? Sholat khusyuk itu jangan ngarang. Di Quran itu dijelaskan. Apa sholat khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Sholat khusyuk itu adalah ketika sholat dia yakin ketemu Tuhan. Yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Harus yakin ketemu Tuhan. Bagaimana itu ketemu Tuhan? Tadi kan nanya komunikasi, komunikasi dengan Rasul, komunikasi dengan Tuhan. Nah, agar kita ketemu Tuhan kan susah. Wong Tuhan itu tidak berupa, tidak berbentuk, tidak bersuara, tidak beralamat, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun yang menyerupainya. Bahkan disebut laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal saja, tidak ada dengan Tuhan itu. Karena itu sebetulnya, ya ini di luar konteks. Kalau dianggap Tuhan itu bersuara, nanti lalu kemudian menyerupai Bang Nasution, gitu kan? Tidak bersuara. Oke. Yang bisa menangkap itu hanya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itulah lalu yang menyuarakan. Dicatat di dalam kitab suci, di dalam lembaran-lembaran dikumpulkan jadi mushaf, dibendel jadi mushaf Al-Quran itu zamannya Utsman. Jadi sebetulnya kalau Allah lalu dibilang ngomong, itu sama dengan Bang Nasution. Clear berarti. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Malah justru merendahkan Allah sendiri. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai Allah, itu tidak ada. Pakai dasi ya tidak, itu loh. Yang pakai dasi itu yang mewawancarai saya. Berarti qala Rasulullah itu menurut Prof? Iya, memang seharusnya begitu. Kan itu ada wa innahu laqaulu rasulin karim. Bahwa sesungguhnya Quran itu adalah kata-kata Rasul yang mulia, kan begitu. Hanya memang di situ ada perbedaan pendapat. Ya silakanlah berbeda-beda pendapat. Saya kemarin juga ditanya, gimana untuk ngatasi perbedaan pendapat ini, Prof Imam, gitu kan? Nah itu tafsir akan tidak berbeda-beda. Termasuk saya beritahukan pada Sairon. Menafsir itu mungkin saya nanti juga akan diprotes itu kan. Tapi tidak apa-apa gitu kan. Kalau menafsir itu ada risiko, tak bilang gitu. Risikonya apa? Risikonya masing-masing mufasir itu berbeda. Kalau kita membaca 5 jenis kitab tafsir, kan isinya juga 5 jenis kan?
Kalau kita buat 10 kitab tafsir, maka juga 10 jenis. Kalau kita lipatkan 20 juga 20. Berbeda-beda semuanya. Kenapa bisa berbeda? Karena informasi, karena pengetahuan, karena kemampuan akalnya berbeda-beda yang mengakibatkan lalu kemudian pemahamannya menjadi berbeda-beda itu. Itulah sesungguhnya risiko daripada tafsir. Tafsir itu adalah berkata atas kata. Ada ayat Quran lalu kemudian ditafsiri, kan itu dari ayat-ayat ditafsir. Namanya nafsir kan juga tidak pernah final. Buktinya kitab tafsir satu dengan yang lain berbeda-beda. Memang intinya dikatakan sama, tapi juga ada yang berbeda kok. Lalu gimana agar tidak berbeda-beda begini? Nah, cara jalan keluarnya saya bilang jangan hanya berkata atas kata, tapi berkatalah atas benda. Kan beda berkata atas kata, akhirnya berkata-kata, kaya kata. Setiap hari berkata-kata, memproduk banyak kata, tapi tidak tahu barang yang dikata. Nah, sekarang kalau berkata atas benda beda. Ini namanya apa? HP kan? Handphone. Dulu mana nama handphone dengan nama barang ini? Kan barangnya dulu. Baru lalu kata. Kata itu namanya handphone. Ini apa namanya? Taplak. Dulu mana taplak dengan berbarang ini? Kan dulu barang. Ini kursi. Dulu mana kursi dengan kata kursi? Kan dulu barangnya, baru dinamakan kursi. Dulu mana Bang Nasution dengan nama Nasution itu? Lahir dulu baru dikasih nama, kan begitu kan? Karena itu tidak semua benda punya nama. Gitu kan? Kenapa kok belum semua benda punya nama? Karena belum dikasih nama. Simple ya. Gitu kan? Belum dikasih nama. Tapi kalau nama pasti ada bendanya. Karena benda nama itu, kata itu dihadirkan untuk memberi nama benda. Karena itu kalau ada nama pasti ada bendanya. Nah, sekarang pertanyaannya, Al-Qur'an yang 30 juz, 114 surat, itu benda yang dikatakan itu apa? Benda yang dikatakan oleh Al-Qur'an yang 30 juz itu apa? Jangan-jangan selama ini belum pernah dikaji benda yang diomongkan oleh Quran yang 30 juz itu. Gitu kan? Jangan-jangan kita itu hanya berkata atas kata, akhirnya kaya kata-kata, tapi tidak tahu barang yang dikata. Tapi kalau berkata atas benda, untuk apa saya diskusi dengan sampean, berdebat tentang HP? Ketika saya sebut HP, sampean juga yang ngerti. Untuk apa saya diskusi tentang minum? Sampean juga tahu kan itu adalah air minum. Kalau barangnya sudah ketemu, maka lalu kemudian tidak terjadi perdebatan. Anak saya, cucu saya yang umurnya 3 tahun gitu kan, dia kan tahu bendanya. Katanya mungkin belum bisa itu mengucapkan kata. Betul. Misalnya anak saya, cucu saya sini ada tamu, ambilkan cingkir di belakang. Dia lari ke belakang. Lalu kemudian datang, bawa cangkir. Kenapa? Dia tahu bendanya. Disuruh nulis cangkir, nggak bisa karena belum belajar nulis. Disuruh ngomong cingkir, nggak teteh, dia bilang tangkil kan gitu kan. Tapi tahu bendanya. Maka sesungguhnya kita ini seharusnya tahu bendanya dulu, baru lalu kemudian diomongkan. Kalau ada Al-Qur'an yang 30 juz itu, yang 114 surat itu, bendanya yang diomongkan itu apa? Makanya di dalam Al-Qur'an juga ada itu ayat yang mengatakan la taqrabus sholata, jangan kamu dekati sholat, wa antum sukaro, ketika kamu sedang mabuk. Kata taklamu matakulun, sampai kamu tahu, ngerti, paham apa yang kamu omongkan. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk, sampai kamu ngerti, tahu benda yang kamu omongkan. Gitu kan? Jadi kita ini boleh ngomong, tapi yang kita omongkan harus ngerti bendanya. Tidak boleh berkata sesuatu yang bendanya tidak ada. Nanti seperti orang mabuk. Orang mabuk itu apa? Banyak ngomong. Di Medan kan ada orang mabuk. Apa ciri orang mabuk? Banyak ngomong tapi tidak tahu barang yang diomongkan. Jangan-jangan kita beragama itu juga begitu. Banyak ngomong tapi tidak tahu barang yang diomongkan. Beragama secara mabuk, akhirnya ruwet. Paham yang saya omongkan ini? Paham. Harus ada benda yang diomongkan.
Makanya pendidikan itu kadang-kadang juga itu cerita saja dosen itu di depan kelas, gitu kan? Yang peternakan dia cerita tentang ternak, kan itu kan? Yang pertanian bicara tentang pertanian, yang ekonomi bicara tentang ekonomi, yang agama bicara tentang agama. Lalu 4 tahun lulus, digelar S1. Setelah gelar lulus, kok tidak bisa apa-apa? Ya pasti tidak bisa apa-apa. Belajar tentang pertanian, belajar tentang peternakan, belajar tentang ekonomi, belajar tentang agama, ya dapatnya ya tentang itu. Akhirnya apa? Karena ya hanya selalu ngomong tidak ada barangnya kan, belajar ngomong tidak ada barangnya, maka lalu kemudian suruh baca buku, suruh ngapalin, setelah lulus kan itu kan, disuruh berternak, yang sarjana peternakan, ternaknya tidak berkembang, malah dijual, dikasih modal kambing, orang peternakan itu sudah beranak berapa? Nah, efektif efisien sudah saya jual ke pasar. Saya kasih pinternya jual kambing. Berarti saya kasih 1 gelar lagi deh, Prof. Apa itu? SH. Apa SH? Sarjana halu. Oke, Prof, next ya. Wow, makin kemarin makin seru. Nah, ketika komunikasi saya sama Prof, Prof dengan cucunya, saya dengan istri saya, terus kawan saya dengan kawan saya, terus mentok komunikasinya. Prof biasanya melakukan apa? Ya kalau komunikasi mentok, masa lalu kemudian mentok kan juga tidak mungkin. Kita ini, otak kita, hati kita ini kan tidak terbatas. Bumi dan langit itu tidak cukup itu di sini. Ini pinter banget loh, cerdas banget itu kan. Tidak mungkin itu kalau kurang. Kalau lagi mentok itu berarti ya memang dia ada gangguan-gangguan yang lain gitu kan. Gangguan-gangguan yang lain. Sehingga lalu kemudian pembicaraannya menjadi berhenti. Lalu menurut saya tidak akan berhenti, tidak akan lagi ke ruh ya berarti. Ya, kan rohani itu kan, roh itu kan dari Allah, dari Tuhan. Sehingga lalu kemudian menjadi cerdas banget. Cerdas. Coba seperti misalnya Bang Nasution ya, saya akan tunjukkan cerdasnya yang ada di dalam hati itu. Kalau malam tidur kan itu kan. Ketika malam tidur itu, ketika mau tidur kan berdoa, ya Allah, aku nanti jam 3 bangun kan itu. Sedang tidur loh itu. Coba nanti persis jam 3 itu bangun. Walaupun tidak ada alarm, walaupun tidak ada bel, walaupun tidak dibangunkan oleh ibu, oleh istri, itu bangun coba. Kan betapa pinternya. Hanya ketika bangun, ya kan, jam 3 persis, lalu tidur lagi. Kita tipu. Yang ditipu siapa? Diri kita sendiri kita tipu. Maka lalu kemudian kasih sayang Allah itu diingatkan di surat Ar-Rahman itu sampai 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Nikmat Tuhanmu mana yang kamu, sampai 31 kali. Suka apa? Ya karena suka mendustakan dirinya sendiri. Jadi tidak mendustakan orang-orang, tapi mendustakan pada diri sendiri. Ini sehari-hari kayak begini ini, dan itu menjangkiti bisa terjadi di semua orang. Prof. Sekarang kita ngomong ruh yang ada hubungannya dengan jawaban pertanyaan selanjutnya. Berarti ketika kita dan ruh sudah sepakat, sudah kompak, sudah sudah saling mengenal, dan keinginan diri adalah menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika bicaranya kepada ruh, baiknya pemimpin itu sebuah given atau dia dididik oleh sebuah ilmu pengetahuan? Kalau roh ini kan tadi katakan yas'alunaka anir ruh. Manakala mau ditanya tentang ruh, kulir ruh min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhan. Maka lalu kemudian roh itu bisa baik kalau dididik oleh Tuhan. Cara mendidiknya seperti apa? Ya Allah Tuhan. Kita misalnya tadi bidang komunikasi, lewat komunikasi itu. Sekarang misalnya kalau kita itu ingin ahli di bidang pertanian, maka kita kan selalu bergaul dengan para ahli pertanian kan. Kalau kita ingin ahli, kita ingin mahir di bidang kelautan, kita mesti bergaul dengan orang-orang kelautan. Kalau kita ingin ahli di bidang melukis, kita bergaul dengan para pelukis. Dan seterusnya. Sekarang agar kita menjadi baik, agar menjadi kita jujur, agar kita menjadi amanah,
agar kita menjadi apa itu namanya, menjadi sabar, Ya. kasih sayang. Oke. Lalu caranya gimana? Ya berkumpullah dengan orang yang memiliki sifat-sifat mulia itu. Ya pemilik sifat-sifat mulia itu siapa? Itulah Rasulullah. Bagaimana berkumpul dengan Rasulullah? Nah, kita kan katakan agama itu kan urusan ruhani. Oke. Yang bergaul itu bukan seperti Bang Nasution datang ke sini, itu kan fisik. Tapi ruhani kita ini kita sambungkan dengan ruhani Rasulullah. Rasulullah nanti dengan Allah. Maka lalu ketika kita selalu bergaul, selalu nyambung hati kita dengan Rasulullah, maka kita akan punya sifat-sifat sidik, punya sifat-sifat amanah, bisa tabligh dan juga bisa fatonah. Karena kita bergaul itu. Kita tidak bisa mengurus hati sendiri, tidak bisa. Sekarang saya tanya, Mas Nasution, Bang Nasution, apa senang ketika Bang Nasution menjadi orang sabar? Yang senang kan bukan hanya ibu, tapi kan Bang Nasution ketika sabar. Bang Nasution kan sangat menghargai orang ikhlas, gitu kan? Ya. Bang Nasution kan menghargai orang-orang jujur. Oke. Bang Nasution kan juga menghargai orang-orang yang punya sifat kasih sayang kepada semua kan? Ya. Tapi pertanyaannya, apa Bang Nasution bisa menjadi jujur yang sebenar-benar jujur? Jujur saja lah. Apa kalau ngomong dengan ibu selalu jujur? Iya kan? Saya langsung begini loh. Jangankan orang lain, ibu saja loh tidak dijujur, ditipu kan? Iya kan? Kasih sayang, awal lalu kasih sayang terima, kan juga tidak kan? Awal lalu kemudian juga sabar, kan juga tidak kan? Padahal kepada istrinya sendiri, itu tidak bisa. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan adalah Rasulullah, utusan Allah. Lalu gimana caranya? Caranya tadi saya katakan, ketemu Rasulullah, ketemu Allah. Di mana ketemu? Di tempat pertemuan. Apa ada tempat pertemuan itu? Pertemuan ruh antara semua itu dengan Rasul. Ada tempat pertemuan, hanya tidak dikenalin. Di mana? Di Baitullah itu loh, yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Oleh siapa? Oleh Ibrahim atas perintah Allah. Kenapa disebut Ka'bah? Untuk menghormati Ibrahim. Karena Ibrahim berasal dari suku Ka'ab, maka disebut dengan bangunan Ka'bah. Bangunan itu sebetulnya bukan disembah. Bangunan itu hanya tanda bahwa di situ itulah namanya Baitullah. Monumen Baitullah. Kalau itu dinamakan Baitul Ma'mur, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Atik, Baitullah. Itu tempatnya satu, namanya berbeda-beda. Sama dengan rambut kita ini kan? Iya. Sama kan? Tapi tempatnya lain kan berbeda. Yang di sini namanya rambut, yang di sini kumis, yang di sini jenggot. Tapi bentuknya kan sama. Beda tempat saja namanya beda-beda. Itu juga begitu. Kalau kita berada di situ, kan coba sama bayangkan, banyak kan orang tidak membayangkan betapa pentingnya tempat ini. Baitullah itu, kiblat ini. Sehari semalam orang seluruh dunia ini 5 kali semalam harus menghadap ke tempat ini. Orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand menghadap ke barat. Orang Rusia menghadap ke selatan. Orang Yaman menghadap ke utara. Orang Eropa menghadap ke timur kan? Menghadap ke tempat ini 5 kali sehari semalam. Bahkan betapa pentingnya seumur hidup orang minimal 1 kali suruh ziarah ke tempat ini. Apakah lewat haji atau lewat umroh? Betapa penting. Inilah sebetulnya rumah Allah, disebut dengan Baitullah, yang begitu pentingnya. Disitulah sesungguhnya tempat pembinaan ruhani. Ruhani kita, kalau kita selalu ada di sini, itu menjadi bagus dengan sendirinya. Karena itu Quran juga mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut penyakit yang ada di dalam dada ini, min ghilin, iri, dengki, tamak, takabur, macam-macam itu dicabut oleh Allah. Di mana nyabutnya? Tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawah Masjidil Haram itu ada sungai di situ itu. Karena itulah diambil airnya berapa saja, setiap hari tidak pernah habis. Karena itu sungai. Di tempat itulah dicabut. Bahkan ada Al-Quran di surat As-Sad ya, kalau surat Sad yang mengatakan inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku memperjadikan hati ini damai, tenang, sejuk,
akhlaknya bagus. Dengan cara apa? Zikrodar, ingat rumah. Rumah apa? Itulah rumah rohani di sini ini. Wa innahum indana laminal mustafainal ahyar. Orang yang selalu ingat rumah rohani ini akan menjadi manusia pilihan terbaik. Nah, mudah kan? Agar hati itu damai. Tapi apakah lalu yang mudah ini bisa dilaksanakan? Coba aja sama tanya bapak-bapak ini semua. Kalau sholat coba, Allahu Akbar, apa yang diingat? Lanjut Pak Panji Gumilang yang ini. Jadi katanya sholat, tapi yang diingat adalah bagaimana persoalan itu coba kan. Jadi yang disembah bukan lalu kemudian Allah, tapi yang disembah yang diingat adalah saya. Itu berat. Karena itu maka harus ada di sini. Tatkala kita di sini, maka hati kita itu menjadi bagus. Yang tadi saya katakan menjadi jujur, menjadi ikhlas, menjadi kasih sayang itu adalah terbentuk given. Tapi tatkala kita berada di tempat yang mulia itu, yang di tempat itu siapa? Yang disembah itu aku. Aku itulah roh. Roh itu apa? Akunya roh itu ingatan kita berada di tempat itu. Tapi betapa susahnya meletakkan ingatan kita di tempat itu. Buktinya ketika sholat Allahu Akbar, kemana-mana itu sama dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Sehingga sebetulnya untuk memperbaiki bangsa ini yang tidak ada lain kecuali agama sebetulnya. Tapi ketika bicara agama, jangan lalu kemudian lebih tertuju pada hal yang sifat jasmaniah. Tapi kepada yang sifatnya ruhaniah yang ada di dalam diri manusia itu. Itulah sebetulnya agama itu memperbaiki apa yang ada di dalam hati. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Nah, kalau yang diperbaiki itu tubuhnya, tubuh itu sifatnya hawa, nafsu, dunia, setan. Yang selalu ingkar pada Tuhannya, ingkar, selalu melampaui batas, selalu kemudian suka debat, itu adalah tubuhnya ini. Karena itu menurut hemat saya, ya agama ini sebetulnya satu-satunya untuk memperbaiki. Tapi lalu kemudian agama yang benar, yang jelas siapa yang diurus. Yang diurus adalah ruhani. Karena itu maka agamawan disebut dengan rohaniawan. Kan begitu. Iya, betul. Prof mampu melihat dan mengkondisikan setiap zaman, dan Prof juga sudah terproses dengan sendirinya kepemimpinan dan lain-lain. Nah, bicara kepemimpinan, Prof melihat akademis ini cukupkah menjadi modal sebuah kemajuan dalam sebuah lembaga? Kalau salah tidak cukup akademis ini. Akademis itu kan lebih pada rasio, otak kan, nalar. Maka yang digerakkan dulu, yang dibina dulu, yang dirawat itu adalah yang punya nalar, yang punya otak. Siapa yang punya otak ini? Roh ini. Roh ini harus dirawat dulu. Kalau otaknya bagus tapi rohnya jelek, itu bisa membuat senjata yang bisa melantak luluhkan umat manusia, negara kan itu kan. Coba sama lihat itu kan. Negara kita gini, kehidupan kita ini, peradaban kita juga maju kan. Sudah bisa meledakkan ya. Tidak hanya ke desa tapi seluruh dunia itu kan bisa diledakkan sekaligus. Nah, kenapa bisa meledakkan itu? Karena ini hatinya ini yang tidak terdidik. Kalau hatinya itu terdidik kan bisa mengenal manfaat dan mudorotnya itu kan. Manfaat dan mudorotnya itu dididik. Nah, kalau itu tidak dididik, itu lalu kemudian ketika ada Syekh Panji Gumilang masuk jadi tersangka, alhamdulillah kan begitu kan. Itu karena ininya sebetulnya bermasalah itu. Ininya bermasalah. Wong ada orang kena jadi tersangka, kok alhamdulillah senang, sukses gitu kan. Iya. Prof, sorry gini. Oke. Wah, ini keren banget ini omongannya, Prof. Ini ruh kan kata Prof ya. Terus Prof, ruh itu kan tadi ada yang punya ya. Prof bilang begitu ya. Nah, kalau tadi Prof bilang berarti ininya. Iya. Nah, berarti yang masuk siapa itu? Ini agama itu loh sebetulnya. Yang ini agama, yang memperbaiki roh itu agama. Caranya gimana? Caranya ingat dan sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya lewat apa? Ingat dan sholat. Jadi caranya hanya ingat dan sholat saja. Ingat itu pekerjaan siapa? Ingat itu kan pekerjaan hati. Yang ingat itu siapa? Ingat itu kan dalam hati. Coba diingat dalam hati kan itu.
Kan tidak ada perintah, coba ingat dalam mulut, kan gitu kan. Sayangnya yang mengerjakan ingat itu mulut, hatinya tidak tersentuh. Akhirnya tidak jadi memperbaiki hati. Memperbaiki mulut, yang tidak perlu dikatakan, tidak perlu diperbaiki. Mulut itu menjadi bagus kalau hatinya bagus. Kan begitu. Jadi memperbaiki ini, caranya gimana tadi? Ingat dan sholat. Al-Quran mengatakan begitu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholat. Dengan sholat. Sholat juga begitu. Sholat itu kan komunikasi tadi. Bang Nasution tadi mengatakan komunikasi. Komunikasi dengan apa? Komunikasi dengan Allah dan Rasul. Lewat apa? Ya lewat sholat itu. Kalau kita sholat, merasa berada di tempat pembinaan rohani tadi, menghadap, tidak hanya menghadap, tapi berada di tempat pembinaan rohani. Yang berada di sini siapa? Yang berada di sini adalah ingatannya. Bang Nasution bisa di sini, bisa di Jakarta, bisa di Medan, tapi ketika nyembah Allah, maka lalu ingatannya berada di sini. Menghadap ke sini, ingatannya berada di tempat ini. Itulah sholat. Oke, siap Prof. Berarti gini, ketika kita berbuat sebuah kesalahan, itu siapa yang apa kembali yang tadi yang Prof bilang bahwa manusia itu ini sifatnya ada berapa? 6 ya tadi Prof mengatakan ya. Nah, ketika si manusia itu berbuat keputusannya itu adalah sebuah kesalahan untuk menggiring orang dan lain-lain, untuk menstempel seseorang bahwa dia salah. Padahal dia yang salah, itu berarti siapa yang sedang bekerja? Ya, kalau kita disuruh untuk sama dengan masyarakat, kan sejak awal tadi katakan kan tidak bisa. Kalau itu pertanyaan salah, kata salah, keputusan salah, itu oleh siapa? Kan begitu. Kalau itu kebutuhan manusia, manusia itu beraneka ragam. Maka bisa jadi orang yang salah bener, ada setengah salah, ada salah kecil, kan gitu kan? Sampai kepada ujung sana, kan begitu. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya? Kalau menurut saya manusia tidak bisa lalu diurus. Manusia punya sifat-sifat seperti itu. Ya dibiarin aja kan. Diadili, ya biarin aja diadili. Memang tugasnya mengadili. Tapi kita salah. Kalau lalu kemudian kita terlalu yakin kepada pengadilan yang dibuat oleh manusia. Sebagai seorang mukmin, saya yakin nanti kalau ada pengadilan yang maha adil. Ada pengadilan yang maha adil. Dari siapa? Dari Allah. Karena itu saya katakan tadi bahwa yang bagi kamu itu adalah yang fadu, akan musnah. Tapi yang kekal adalah yang bagi Allah tadi. Kenapa kita susah? Kita milih yang keputusan dari Allah tadi. Makanya ma'indallah itu. Makanya di konten Prof yang saya tonton itu Prof bilang sangat disayangkan ketika antara dua belah pihak yang saat ini. Prof bilang kenapa harus saling inilah sebetulnya. Itu yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Kalau itu yang saya tanyakan, agama itu sebetulnya itu mengajarkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu kan. Orang itu adalah akan merugi kecuali siapa? Na'amanu wa amilus sholihat, yang iman. Iman itu selalu apa? Ngikut Allah dan Rasulnya. Lalu watawasau bil haq watawasau bis sabr, yang selalu untuk berwasiat kepada kebenaran dan juga kesabaran. Lah ini yang tidak ini. Karena itu kalau saya misalnya ya, Bang Nasution kesini lalu salah ya. Sudah barang sini barusan lalu salah. Apa lalu saya laporkan ke kepolisian di sini? Kan juga tidak. Lalu apa cara saya? Ya tajak ngomong tawasau bil haq tawasau bis sabr. Didatangi sekali, tidak bisa ya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kan begitu. Akhirnya lalu kemudian menjadi berteman. Maka itu pentingnya ta'aruf. Ta'aruf itu saling kenal. Tatkala orang itu sudah saling kenal itu tidak hanya mengenal hanya sekali datang, tapi kan berkali-kali datang kan, lalu jadi kenal. Lalu menjadi tafahum, saling paham. Kalau saling paham, saya dengan Bang Nasution dia paham, maka saya kan harus menghargai. Tidak usah disuruh, saya sudah menghargai karena saya paham. Nah, kalau itu saya paham, tadzamun namanya itu, menghargai. Maka lalu kan terjadi tarohum, saling kasih sayang. Tatkala kasih sayang, maka lalu kemudian ta'awun, kerjasama. Jadi mulai ta'aruf, tafahum, saling paham,
Tadzamun saling menghargai, tarohum saling kasih sayang. Lah kalau ta'aruf saja, saling ketemu, saling tidak pernah ada, maka bagaimana bisa paham, bagaimana bisa menghormati, bagaimana bisa ini yang kurang sebetulnya di bangsa ini. Padahal sekarang ini ada HP. Apa salahnya misalnya saya telepon, seperti misalnya Pak Rudianto telepon saya kan, itu kan, Prof Imam apa bisa dikemis, bisa kan gitu kan. Saya ketemu Pak Rudianto baru 3 kali, tapi kan sudah seperti lama kan gitu kan. Itu artinya sudah ta'aruf. Pak Rudi juga ngerti, paham tentang saya juga ngerti Pak ini. Nah ketika ngerti, Pak Rudi lalu kemudian ke sini menghormati saya. Tadi contohnya banyak loh yang datang di Prof. Oh gitu, bilang kan paham, menghormati, menghargai. Ini yang kurang di sini. Jadi sebetulnya ke polisi, kejaksaan macam-macam itu manakala ta'arufnya itu lewat hubungan antar manusia ini sudah mentok, baru lalu kemudian ke pengadilan. Jangan lalu ke pengadilan dulu. Itu kalau menurut pandangan saya. Sebab agama itu menyuruh kita untuk saling berwasiat tentang kesabaran dan juga tentang kebenaran. Di situ. Dan ini memang di mana-mana menjadi kurang. Bukan pamer itu Bang Nasution. Saya ini kalau tidak sakit ini kan saya diundang mana-mana ya. Saya diundang ke Aceh, saya diundang Medan, saya diundang ke mana, Padang, sampai saya kenal Buya Ali Akbar Marbun, ya, sampai di Papua sana. Bahkan saya juga kadang-kadang diundang ke luar negeri. Saya misalnya ke Eropa, ya, ke Belanda, ke Perancis, ke Jerman, ke Brussel, gitu kan. Saya tahun 2000 sebelum COVID, saya ke Rusia aja 2 kali. Ke Moskow, ke Saint Petersburg, ke Kazan, sampai ke Dagestan, Tajikistan, sampai ke mana itu, ke Australia, lalu ke Selandia Baru, itu, lalu kemudian sebelum itu setelah ke Rusia saya ke Amerika Latin, ke Kolombia, yang 36 jam itu. Yang ngomong begini-begini ini sebetulnya, tapi ternyata yang seperti ini kelewatan. Barang yang mudah-mudah ini kelewatan. Sampai yang diingat itu adalah kepolisian, kejaksaan, musyawarah, saling tawasau bil haq, tawasau bil syar'i, ini. Ini yang seharusnya bangsa ini kan sudah bangsa majemuk, sudah bangsa yang terdidik, yang punya akar budaya yang begitu hebat. Bangsa kita ini kan punya akar budaya yang hebat. Punya akar budaya, tradisi, Batak, seperti Bang Nasution kan Batak, gitu kan bangga, yang Jawa, gitu kan, seperti saya, yang Sunda, yang Bali, yang Makassar, lalu kemudian Kalimantan, kan bagus sekali sebenarnya itu lalu diramu kayak begini, lalu kemudian itu dilaksanakan, itu menjadi bagus sekali. Nah, memang ada budaya modern bahwa menyelesaikan masalah harus lewat seperti ini. Tapi seperti ini kalau dimulai dari yang sebelumnya itu akan menjadi inilah masyarakat. Kenapa masyarakat seperti itu? Ya jangan disalahkan. Masyarakat mungkin juga belum menerima gitu loh. Belum menerima penjelasan-penjelasan yang lebih komplit gitu kan. Kepada ini, dan kalau saya mereka seperti ini ya dianggap salah, kalau saya dianggap salah menurut saya. Mungkin karena mereka itu cintanya kepada agamanya, sayang kalau agama dirusak, dikira yang membahayakan itu kalau lalu kemudian itu nih sholatnya dipisah itu rusak, yang rusak, yang ditakutkan hilang itu kalau yang ada di dalam dada itu. Iman yang ada di dalam dada itu loh yang dikhawatirkan untuk yang berubah. Tapi kalau hanya kata-kata itu kan itu ya tidak boleh salah lah. Tapi yang tidak boleh salah lagi adalah yang ada di dalam dada itu. Tatkala kita menyinggung orang, tatkala kita itu lalu menyakiti orang, tatkala menganggap orang lain selalu salah, tatkala orang ini lalu kemudian kita adukan. Tapi itu kan pengadilan manusia. Pengadilan Tuhan kan masih nanti. Kan bisa jadi yang masuk surga duluan malah justru. Ya. Kan biasa kan? Gitu kan? Yang tidak disadari sebetulnya di situ gitu loh. Iya, Prof. Baik. Terakhir, Prof. Ini menurut Prof memang sebuah polarisasi ya, karena kan kedua belah pihak itu
belum masuk kepada yang 5 tadi Prof sebutkan. Walaupun kami Lok News TV ya itu mengikuti kondisi ini ya sampai waktu Pak Panji Gumilang ke Bandung, dan di situ Pak Panji Gumilang menyampaikan statementnya kepada pers bahwa Pak Panji Gumilang, Panji Gumilang dan Al Zaitun itu antara gula dan rasa manisnya ini ada hubungannya, saya itu Al Zaitun gitu. Nah, ketika mau tabayun dan lain-lain, bahkan sampai investigasi diajukan, tolong namanya jangan investigasi, tapi tabayun, supaya saya ini pendidik, punya santri, itu jangan sampai santri saya itu terframing itu dengan bahasa investigasi. Investigasi itu seperti maling ayam yang langsung di verbal dan lain-lain. Nah, semuanya sudah sepakat, tapi akhirnya sampai kami mengikuti tidak ada itu yang namanya tim tabayun segala macam. Nah, ini gimana cara menjelaskannya ketika tadi Prof sudah menjelaskan dari awal sampai sekarang dan hampir sudah 2 jam itu tidak terjadi. Ini polarisasi budaya seperti apa berarti? Ya kalau menurut hemat saya ya sudah kehilangan hal-hal yang sifatnya hikmah ini, dalam kehidupan ini. Tadi saya katakan adat Jawa, adat Sunda, adat Sumatera, adat Kalimantan, Papua yang dirangkum dalam Indonesia kan indah sekali sebetulnya ini. Okay. Kalau kita lalu kemudian sudah berjanji, lalu kemudian sudah disepakati, lalu kemudian tidak dilaksanakan, itu kan juga tidak dibolehkan dalam agama. Tapi tidak hanya dalam agama, dalam tradisi apapun juga tidak dibolehkan. Betul. Kalau menurut saya itu. Ya. Tapi sebetulnya apa yang dikatakan oleh Syekh Panji Gumilang bahwa ayolah tabayun di Al Zaitun, ya, itu benar banget sebetulnya. Sebab apa? Sebab kalau hanya kata-kata, kalau itu dilaksanakan di Bandung kan hanya menjelaskan lewat kata. Betul. Berkata atas kata. Iya, Padahal agar jelas itu harus berkata atas benda. Bendanya bukan di Bandung. Bendanya ada di Zaitun itu. Kalau itu beradab ngomong ada bendanya, maka jelas tidak terjadi debat. Coba orang-orang yang sudah pernah ke Al Zaitun di Indramayu masuk, apa ada yang debat? Kan tidak ada. Yang debat itu kan orang-orang yang belum pernah datang ke situ. Yang satu berkata atas kata, yang tidak debat itu berkata atas benda. Lah si Syekh Panji itu ngajak, ayolah kita berkata atas benda. Jangan berkata atas kata. Kalau berkata atas kata, maka kita hanya berkata-kata, banyak kata, tanpa tahu barang yang dikata. Persis seperti orang mabuk. Saya tambahkan satu. Antara pesantren, tatkala memahami pesantren itu jangan lalu berpisah-pisah. Pesantren itu ada kiainya dulu harus ada, lalu kemudian ada santri. Ada masjid, ada kajian-kajian agama di situ. Karena itu kalau kiainya dipisah, cara melihat pesantren itu tidak tepat. Sebab ada pesantren itu karena ada kiai. Sama dengan lebah itu loh. Kenapa ada kumpulan lebah itu? Karena ada ratu lebah. Tidak ada lalu kemudian kumpulan lebah tanpa ratu. Nanti itu akan bubar semua. Oke, ini clear banget berarti ya, Loggers, ini clear banget ya apa yang terjadi saat ini gitu. Sebenarnya saya tidak mau masuk ke sana, tapi karena obrolan ini obrolan yang memang bersayap tanda petik, kok jadi seru, kok jadi asik ya Prof ya. Oke Prof, Prof, saya pengen minta statementnya atau apapun lah bahasanya Prof tentang Prof dan tentang kondisi saat ini yang tadi kalau saya sampaikan, saya bilang ini kok kriminalisasi fakta itu membuat ilmu pengetahuan tidak berdaya. Silakan Prof. Ya, kalau tentang saya sebetulnya tidak begitu enak menceritakan tentang diri saya sendiri ya.
kenapa kok saya lalu kemudian menjadi pemimpin. Tapi karena saya ditanya oleh Bang Nasution, sudah jauh-jauh ke sini. Kalau saya tidak jawab lalu kemudian kan juga tidak bagus kan. Harus saya jawab sebagus-bagusnya. Tetapi sebetulnya apa yang saya katakan itu bisa diklarifikasi ya kepada orang-orang yang mengenal saya ya, mulai dari awal sampai juga akhir. Bahkan ada orang yang menulis buku khusus tentang saya ya, lalu juga sudah habis gitu kan. Lalu itu yang pertama tentang Al Zaitun ini. Memang tadi dari apa yang kita katakan terakhir, jangan kita itu cukup berkata atas kata sebetulnya, tapi harus berkata atas benda. Tatkala kita berkata, kita harus tahu apa yang kita katakan. Bahkan ketika kita sholat pun juga tidak dibolehkan kalau kita tidak tahu apa yang kita katakan. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat kamu tatkala kamu sedang mabuk. Orang mabuk itu apa? Orang mabuk itu adalah orang yang berkata-kata tapi tanpa tahu barang yang dikata. Sekarang kata banyak sekali kan. Ini selama 3 bulan itu kan banjir kata-kata di medsos kan, banjir kata-kata. Banjir kata-kata. Diproduksi kata-kata. Akhirnya lalu kemudian setelah produk juga dikatakan lagi kan itu kan. Nah itu juga secara nyata beda dengan orang yang berkata yang tahu bendanya. Maka sebaiknya memang datang aja lah kepada Zaitun situ, sehingga tatkala berkata nanti berdasar atas bendanya. Berkata atas benda, bukan berkata atas kata. Wow. Ya, Loggers, berkata atas kata dan berkata atas benda. Ini menjadi poin paling penting untuk kita semua bangsa Indonesia. Bisa dikatakan ini sebuah fake atau hoax atau bahasa tanda petik kebohongan, kriminalisasi dan polarisasi. Kemana sih ujungnya berarti? Adalah kita berkata dengan benda. Logis Files by H.A. Nasution, episode tokoh monumental di Jawa Timur. 2 jam persis saya berbicara dengan Profesor Imam Suprayogo ya Prof ya, Imam Suprayogo, dan sepertinya kami akan terus menyambangi beliau untuk mendapatkan literasi yang lainnya. Karena itulah Log is File by H.A. Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya diminta Prof untuk merdeka. Terima kasih Prof. Terima kasih.